seseorang. Oke, gitu. something. Aku kenal Siapa sama- dia? Hai, welcome back to vlog Tulus Beneran. Nah, hari ini aku bareng sama Clara. Nah, Clara akan menjelaskan gimana sih cara menurunkan berat badan. Berapa kilo nih kemarin? Aku kemarin dari 84 kilo, Wih, gila. sekarang itu udah 58 kilo. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, namanya adalah Kak Clara. Oke, thank you ya Kak Clara udah masuk ke YouTube aku ya. Sama-sama Tulus. Oke. Nah, hari ini Kak Clara akan bagi tips bagaimana sih cara menurunkan berat badan dari berapa Kak? 84 kg Ke 58 kilo. wih, gila. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, langsung aja tanpa basa-basi aku naik sama Kak Clara ya. Kak, gimana sih cara Kakak menurunkan berat badan dari 84 kilo ke 55 kilo ya? 58. 58 dalam waktu jangka berapa bulan Kak? Aku mulai diet itu dari bulan 11 tahun lalu sampai saat ini juga. Apa-apa saja sih yang Kakak konsumsi? Misalnya kayak pagi itu makan roti aja, sayuran atau gimana Kak? Oh, kalau misalnya tips ya, kalau tips dari aku sendiri, yang pertama kali dan paling pertama itu harus niat. Karena Iya benar. kalau misalnya kita mau ngerjakan sesuatu tanpa niat itu pasti nol, pasti cuman berhasil sebentar aja. Nah, yang pertama niat. Kalau yang kedua sih harus perbanyak yang namanya literatur. Nah, literatur apa nih? Nah, jadi aku udah lama banget coba-coba diet, dari diet Ayu, diet Deddy Corbuzier aku juga udah coba. Tapi cuman stuck di 2 minggu, paling lama sebulan. Nah, jadi aku perbanyak yang namanya cari tahu sih apa aja sih makanan yang bisa dimakan, yang banyak kalorinya, terus minuman apa aja sih yang tinggi kalori dan yang enggak rendah kalori. Jadi Kakak sejauh ini pakai jenis apa nih Kak? Misalnya kayak tadi kan ada jenis puasa Deddy Corbuzier. Kakak sekarang pakai yang mana Kak? Kalau jenis diet ya. Iya, jenis diet Jenis benar. diet itu aku nggak ngambil dari siapapun, tapi aku terinspirasi. Oke. Terinspirasi dari dietnya ala Bunda Dewi Hugis. Nanti kalian bisa cari tahu tuh siapa sih Bunda Dewi Hugis. Nanti aku buat di link description ya, teman-teman. Nah, jadi aku ceritain sedikit aja ya. Oke. Kalau misalnya dari diet ala Bunda Dewi Hugis itu, dia itu stop makan nasi. Nah, jadi aku coba tuh kemarin. Aku coba stop makan nasi selama 2 minggu. Oke. Awal-awal sih aku kemarin rasanya itu biasa aja ya, karena memang aku orang yang nggak susah makan, nggak milih-milih makanan. Aku ganti nasi dan gantiin karbo itu sama yang namanya telur. Telur juga ada karbonya juga kan. Ya benar, protein juga ya. Iya. Kalau misalnya kemarin aku paginya itu konsumsi yang namanya telur rebus, dan kalian bisa juga cari tahu yang namanya telur rebus itu cocok banget untuk diet. Nah, terus kalau sayurnya aku makan segala jenis sayur, tapi no santan, nggak boleh bersantan. Kalaupun memang bersantan, kalian cuma ambil sayurnya aja, jangan kuahnya gitu. Nah, kalau misalnya dari pagi, malam, siang itu sama aja. Apa yang aku makan pagi itu juga yang aku makan malam gitu. Nah Kak, kan sebelum kita jauh melangkah nih, kan orang Indonesia itu kan sangat berpatokan dengan namanya nasi. Iya, benar. Jadi gimana cara Kakak selama 2 minggu pertama itu no nasi? Coba bisa jelaskan nih. Kalau misalnya aku ya, memang nih identiknya orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi belum makan. Iya benar. Karena udah jadi budaya. Nah, tapi kalau yang udah namanya niat nih Untuk pasti diet ya. Iya, pasti dilakuin. Nah, kita harus tanya dulu nih sama diri sendiri. Tuh siapa sih kita diet? Motivasi terbesar. bener Karena harus banget. ada motivasi ya Kak ya. Iya, benar. Karena Kalau boleh tahu motivasi terbesar Kakak untuk siapa sih? aduh, Untuk siapa ya kira-kira? kalau ditanya tentang motivasi, ini ya awal-awalnya nih, kemarin aku itu 84 kilo itu bisa bayangin dong besarnya aku Besar ya, gimana. benar-benar. Dan tinggi Sempat insecure nggak sih Kak? pasti, bahkan sekarang ini juga masih insecure. Wih, Itu gila umum sih dialami Oke orang kan. benar. Dan 84 kilo, dan bayangin tinggi aku itu cuma 152 cm.
Jadi bayangin dong 84 kilo dengan 152 cm itu bayangin gedenya Udah nggak balance ya kayak berarti nggak udah balance, Aku obesitas. udah obes banget sih kemarin. Jadi kalau ditanya sama Tools nih, Iya, bener. motivasi Terbesar. Kalau motivasi terbesarnya itu kemarin aku diri sendiri. Oke, jujur ya. Diri sendiri. Ini jujur li kan kak? Iya, benar. Tanpa ada something ya. Oke, bener. Aku dari diri sendiri. Nah, yang pertama aku cuman gimana ya aku bilang, aku doa sih sama Tuhan. Ya. Karena emang udah nggak bener lagi sih aku berat badannya kemarin. Obesitas ya. Iya, karena aku asal mengerjakan segala sesuatu tuh kayak moodku tuh selalu berantakan, gampang hancur, selalu males. Dan Mager ya kak, iya, bahasa ini mager ya. bahkan semenjak corona kemarin, aku juga kuliah kan, corona belajar daring kayak makin gak beres nih. Memang harus bener turunin berat badan nih. Nah jadi aku minta sama Tuhan nih ya, kita agak sedikit curhat ya. Curhat. Aku minta sama Tuhan kasih tahu aku dong cara gimana biar aku bisa berubah. Dan percayalah, Tuhan itu banyak banget cara dan gak akan pernah kehabisan cara untuk membantu kita yang benar-benar mau niat berubah. ya? Iya, mau niat. Nah jadi aku kemarin aku doa. Nah jadi setelah awalnya itu aku kan ada acara keluarga tuh. Bener. Nah, ada acara keluarga, aku mau jahit baju. Nah jadi pas mau jahit baju, iseng-iseng 2 minggu sebelum jahit baju nurunin entah sekilo 2 kilo gitu. Nah terus selanjutnya tiba-tiba aku kenal sama seseorang. Oke, gitu. something. Aku kenal Siapa dia? Aku kenal sama seseorang dan seorang itu juga puji Tuhannya nambah motivasi ke aku. Jadi aku kayak semakin melayakkan diri gitu. Oke, siap. Berarti kalau misalnya kita mau program harus ada somethingnya ya kak ya? Iya benar, Oke, karena oke. kan kembali lagi tadi saya bilang. Tujuan awal sih ya. Iya, cara Tuhan itu kan banyak. Oke, tuh. bener. Mungkin si orang ini dari Tuhan juga. Oke. Gitu. Nah, lalu tips ke selanjutnya itu yang pertama diri sendiri Iya. mau berubah dan didukung juga sama seseorang. Oke. Dan yang ketiga itu pasti dorongan dari keluarga. Benar. Yang apalagi terutama ibu, abang. Kalau orang Medan bilang sih mama ya kak Iya, ya? mama. Mama iya. sih. Mama sama abangku juga. Oke, benar mama ya. Lebih mendarah daging sih orang Medan. Bener. Oke kak, lanjut kak. Nah terus ya udah dari situ aku juga terkejut kan, dan aku juga mau kasih tips sama kalian. Mau kalian kalau misalnya mau mulai diet itu yang pertama kali itu selain niat itu jangan sering-sering yang namanya nimbang berat badan. Loh, kenapa kak? Bukan seharusnya kalau misalnya kita udah turun berat badan, nah kita berarti berprogres nih. Bener, tapi aku kemarin pas coba diet Ayu, kalian bisa cari tahu tuh diet Ayu gimana, ekstrim banget dietnya. Oke. Aku 2 minggu turun 5 kilo. Wih gila Tapi itu. 2 minggu turun 5 kilo, bayangin dong. Padahal idealnya kalau kita diet itu 1 bulan hanya boleh turun 5 kilo. Bayangin. Jadi 2 minggu itu aku diet, aku berhasil turunin 5 kilo. Tapi aku pas nimbang, jadi kayak ada sesuatu, aku besar kepala gitu. Gampangnya rupanya nurunin berat badan. Jadi aku kayak udah besok-besok aja mulainya. Jadi berhentiin gitu, jangan. Oh jadi malas ya kak ya, Iya. karena kita udah berprogres gitu ya. Bener. Nah, kalau misalnya kita udah mulai diet itu jangan sering-sering nimbang. Aku kemarin pas tahu mulai diet dari bulan 11 tahun lalu, aku nimbang itu turun 10 kilo. Bayangin turun 10 kilo. Setelah aku 2 bulan aku nggak nimbang. Itu beneran aku nggak nimbang dan aku percaya sendiri. Karena kalau misalnya kita nimbang, contoh aku nimbang kan, aku kebetulan belum punya timbangan kan. Aku nimbang ke apotik, aku nimbang ke puskesmas dan itu nggak pernah sama gitu, hasilnya nggak pernah. Iya sebenarnya kak. Iya benar. Terkadang dia nggak balance. Iya. Dan aku cobain semua timbangan itu benar. Dan benar-benar kemarin 2 bulan turun 10 kilo. Wis gila Berarti gila. 1 bulannya 5 kilo dong ya. Oke, itu udah gila kali sih kak menurut aku. Iya sih. Berprogres banget sih. Jadi kakak selama nggak makan nasi itu nih kak, apa yang kakak rasakan? What do you feel about nggak makan nasi itu loh? Karena kan gimana ya dibilangnya? Kalau misalnya kita nggak makan nasi, orang Indonesia nih terkhusus, apalagi orang Batak nih ya. Orang Batak ini kalau misalnya nggak makan nasi katanya nggak dendang. Iya betul. Apa sih yang kakak rasakan? Apakah orang tua setuju gitu, langsung diet, langsung drop gitu kak? Nanti takutnya kesehatan kakak terganggu gitu. Iya benar. Aku juga sering sih dinasihatin sama Bener, mama ya. ya sama mamaku.
Dek, kalau misalnya diet itu jangan sampai keras sekali. Ya benar sih. Tapi gimana ya? Kalian boleh lihat nanti edukasi tentang makanan nasi itu. Saat kita makan nasi, apalagi nasi yang baru masak gitu, Panas ya, Kak? itu pasti kita seleranya nambah. Wis, benar. Apalagi kalau misalnya kita di cuaca yang dingin ya. Dan aku mengalami sampai sekarang itu hampir setahun dong ya, hampir setahun aku gak makan nasi itu, aku sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Karena memang aku gantiin antara nasi itu dengan karbo yang lain. Karbo itu kan bisa didapat dari mana aja dong ya. Benar. Bisa dari jagung, bisa dari ubi, bisa dari Kentang ya. kentang. Nah, aku sesekali juga kalau misalnya lauk itu pasti pakai kentang, pakai ubi gitu. Jadi nggak selamanya aku berhenti stop makan nasi. Karbo itu juga terpenuhi dan tercukupi gitu. Berarti kakak udah keturunan bule nih sekarang ya? Kalau keturunan bule sih lebih identik sama makan roti dong ya. Oke. Dan sayangnya aku nggak boleh suka nih makan roti. Oke, kalau aku sih suka sih kak. Aku juga kemarin tuh pernah kak menyentuh di bulan berapa kemarin tuh ya aku mulai lari. Itu di bulan berapa ya kita ketemu kemarin? Bulan 6. Di bulan 6 tahun 2000. Iya, tahun ini. 2021. Jadi aku kemarin tuh jumpa kakak ini di lapangan untuk jogging. Di situ berat badanku 72 kilo ya teman-teman. Dan sekarang Sekarang itu kalau nggak salah 62 atau 61. keren dong ya. Berarti di sini saya juga termotivasi dan Tulus juga termotivasi. Iya, saya termotivasi karena gini sih. Aduh, perutku kok makin buncit ya gitu ya. Aku juga mau pakai baju kayaknya gak nyaman ya. Karena kan perut buncit itu kan buat kita kurang pede ya teman-teman. Susah tidur, Iya, kemudian bener. itu jadi Malas. mageran sih orangnya. Iya. Kalau misalnya kita obes namanya. Apalagi semenjak corona nih ya Bang ya. Ya Koronces ini mengubah segalanya gitu sih. Iya, Change my life. Jadi berat badan tuh kayaknya nggak betul lagi nih berat badan yang seberat ini. Makanya kan dari dulu muka aku itu tembem, sekarang udah mulai tirus nih kak, gara-gara aku udah mulai diet. Baru tuh pola makan juga aku udah mulai ngatur, tapi aku masih makan nasi ya kak ya. Iya. Karena nasi itu merupakan kayak everything sih menurut aku, Everything. segalanya. Kalau mau tahu nih kak, kegiatan apa saja sih yang kakak lakukan selain kakak itu program diet dari makanan, dari segi pola tidur kak, pola tidur atau olahraga, boleh bagi tips dong kak? Oke. Nah, jadi aku dan Tulus itu kan jumpanya kan pada bulan 6 Yes bener. di lapangan di desa kami nih. Bukan desa nih kak, di kota ya ceceknya Oke. kak. boleh. Sorry teman-teman. Oke. Ini soalnya di pertengahan kota dan Iya, jadi bener. kita Jadi, bingung ya iya, mau ngomong oke. apa. Nah, jadi gini, bayangin dong kalau misalnya 84 kilo kemarin aku mulai olahraga. Nggak bener banget. Karena yang namanya untuk jangankan untuk lari, untuk jalan aja tuh pasti udah sesek kan. Bener, mager ya kak. Iya. Nah, jadi aku itu setelah dari 84 kilo turun ke 68 kilo baru aku mulai untuk olahraga. Pertama, yang namanya olahraga itu pasti capek ya. Bener, Pasti capek. ada rasa perubahan dari diri ini. Bahkan kita merasakan sakit-sakit di bagian tubuh tertentu. Nah, jadi kemarin tipsnya aku olahraga itu aku mulai lari. Nggak harus lari yang benar-benar yang bagus, nggak, ikutin aja yang dari kita tahu. Nah, jadi kemarin aku lari dan aku jumpa Tulus, terus aku nambah termotivasi lagi tuh, karena memang kan aku jumpa orang-orang yang benar-benar bisa Program ya iya, kak, program bareng. bisa nambah aku motivasi, jadi aku tuh bisa berubah gitu. Bener. Dan syukurnya aku mulai lari pada bulan 6. Dari bulan 6 itu 67 kilo, sekarang ke 58 kilo. Wih Setelah gila, berarti turun berapa lagi kak? 67 67 ke 58. Berarti sekitar Betul. 11 kilo ya kalau nggak salah ya. Iya. Wih gila. Aku turun lagi. Karena memang kemarin pas bulan 6 itu, di bulan 5 ya. Bulan 5 itu badan aku itu udah stuck, nggak turun-turun lagi. Aku juga bingung. Nah, setelah aku bingung, aku cari tahu rupanya berat badan itu punya yang namanya ada gemuk air, gemuk daging. Nah, di situ kemarin kenapa aku nggak turun-turun? Karena gemuk air itu tuh udah nggak ada lagi. Susut ya, Iya. kan? Jadi ini benar-benar lemak yang membandel, yang hilang itu harus dari kalori, defisit kalori. Makanya aku kemarin coba olahraga.
Nah, aku kasih tips ya, kalau misalnya mau olahraga, nggak usah olahraga yang mahal-mahal, nggak usah ke gym, nggak usah yang harus sewain itu, nggak usah. Nggak boleh berarti ya, Kak? Iya Ya? bener. Biasa kan orang kan maunya Iya. ke gym karena kan lebih nyaman pakai AC. Iya, itu enggak sih, itu enggak kayak mana ya? Itu enggak Nggak perlu ya, Kak? enggak perlu, tapi niatnya sendiri. Mau dimanapun kita olahraga, mau di rumah sekalipun, bahkan kita bisa lihat video kan, video bener. untuk olahraga. Itu kalau udah ada niat pasti terpenuhi sih. Bener. Dan paling gampang itu olahraga itu nggak usah lama-lama, nggak usah 15 sampai 30 menit itu aja udah bagus kok, udah awal yang bagus. Yang penting niat. Jadi kakak mengatur pola makan sudah, baru tuh mengatur olahraga udah jamnya. Kemudian untuk tidurnya nih kak, apakah tidurnya larut malam kak? Apa sudah diatur gitu kak? Itu kan pengaruh juga ya. Dan tahu nggak manfaat olahraga yang aku alami itu? Aku biasanya itu kalau nggak sebulan sekali tuh pasti pernah ngerasain sakit batuk pilek, itu pasti biasa kan, karena Pasti cuaca sih, juga kan. cuaca. Semenjak aku olahraga dari bulan 6 sampai sekarang nih, aku nggak pernah lagi kayak mana ya, aku nggak pernah lagi yang rasakan kalau bangun tidur tuh kayak lemas, kayak susah untuk tidur juga aku udah jarang setelah aku olahraga kan. Nah aku juga sibuk karena kuliah kan, jadi pola tidurku itu juga harus diatur. Jadi aku harus bisa membagi gimana aku waktunya untuk belajar, gimana waktunya aku untuk kuliah, gimana waktunya aku untuk olahraga. Ya bener. Nah manfaat olahraga itu juga banyak banget. Pasti kalian nanti setelah coba itu benar-benar kalian rasakan. Dan kalian tuh kayak punya pikiran gitu kayak lebih positif gitu. Karena kan kita udah capek gitu. Bahkan kalau aku lagi stres, aku olahraga itu rasanya kayak happy gitu, bawaannya senang terus. Jadi kalau misalnya tips olahraga itu yang pertama diatur aja waktunya, diatur. Nggak usah olahraga yang berat-berat, nggak usah. Mau dimanapun yang penting niat. Oke, thank you ya kak atas waktunya kak udah main-main ke channel aku. Ya. Semoga program kakak semakin berjalan ya kak ya. Amin. Amin. Semoga somethingnya semakin cinta. Tapi bukan Oke. hanya gara-gara sampingnya juga, Oke. hanya diri kita sendiri Diri kita juga juga, ya. penting. Nah di sini aku juga mau bilang bagi kalian yang kalau misalnya lihat vlog ini, vlognya Tulus, Oke. mau tanya-tanya sesuatu, tanya-tanya tentang tips dietnya lagi, boleh DM aku. Nanti aku buat ya akun YouTube kakak ini di link deskripsinya Oke, aku. boleh Oke, boleh Kak, tanya-tanya aku juga. Terus aku juga mau cari orang nih biar bisa diet bareng. Oke. Jadi kalau misalnya kalian niat, boleh nih tanya ke aku. Kak, apa-apa saja nih kegiatan kakak? Misalnya kegiatan olahraga gitu. Misalnya kayak kalau aku kemarin kan kalau misalnya anti corona club kan kemarin aku ada olahraga kayak lari, pull up, sit up, kemudian aku plank. Kalau misalnya tips diet dari kakak nih, apa nih yang terutama dan Olahraga paling ya. utama ya benar? Kalau misalnya di olahraga bagi aku sukanya lari. Larinya itu kayak jogging kan. Aku itu bisa mutarin lapangan itu sampai 4 kali. Oke, no Itu udah problem. cukup kok, apalagi untuk cewek kan. Terus aku juga suka skipping. Oke. Aku juga suka skipping. Aku juga suka yang namanya squat. Squatnya itu nggak usah yang susah-susah, yang Squat yang gini ya kak ya? Iya, yang Kemarin aku nanya kakak kemarin, kak yang tepuk-tepuk paha itu apa? tapi aku Aku kira nggak tahu. tari saman. Aku yang tahu tarian. Tari sam. Kak tolong, kita nggak norter ya kak. Oke lanjut Ya udah, kak. itu yang pertama lari, kedua skipping, terus squat. Itu aja Itu cukup. aja cukup kak. Kalau misalnya kita mau push up, pull up boleh nggak sih? Boleh kalau misalnya senyaman kita aja sih. Kalau misalnya pull up, aku nggak bisa. Aku agak susah kan pull up. Pull up ini gimana sih? Pull up itu yang tarik gini Oh, kak. nggak kalau bisa. kalau cewek yang gini sih. kalau Iya, saya nggak bisa. tarik. Pull Nggak up bisa. itu kan untuk cowok khususnya kan susah juga. Walaupun beberapa Siapa cewek, tahu kakak mau iya. coba tentara ya, polisi ya kan? Polwan. Kali Siapa aku tahu. tentara. Kalau misalnya aku sih kebanyakan kemarin apa sih namanya yang gini tuh? Oh ini, Sit up ya? oh ini namanya sit up. Sit up. Sorry ya guys, kemarin tuh aku Iya. salah buat. Aku buat pull up yang gini. Ya, Ternyata itu sit up, sorry ya. Ya nggak apa-apa ya. Itu sit up. Kemarin aku sit up itu palingan bisa dapat 20 kali aja sih. Itu nggak apa-apa, itu udah termasuk banyak ya. Yang penting dicoba aja. Nah. Oke teman-teman, mau tahu apa kegiatan kami selanjutnya? Yuk dicek ya.
Nah, jadi teman-teman, Ya, itu tips dari aku, tips diet dari aku. Mudah-mudahan dari pengalaman, dari sharing kita ini, kalian itu bisa termotivasi. Aku aja yang 84 kilo bisa turun, apalagi kalian pasti bisa. pasti bisa teman-teman. Yang penting ada niat dan motivasi. Ya, dan usaha. Oke, terima kasih ya Kak udah main-main ke channel aku ya. Aduh, semoga Kakak semakin cantik. Oke, somethingnya makin cinta. Oke teman-teman, semoga kalian tetap stay di vlog aku. Jangan lupa like, share, dan komen video ini agar vlog ini semakin berkembang. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye.